Assalamualaikum Mams, halo semuanya, selamat datang di keluarga B Channel, keluarga yang selalu bahagia bersama untuk selamanya. Hai Mams semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik. Hai semua yang baru bergabung atau baru klik video ini, Mama El ucapin selamat datang. Perkenalkan, aku Mama Elvira, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Kali ini Mama El bakalan bikin video tentang tips pintar menabung dan berhasil. Stay tune terus. Sebelum lanjut, boleh dong minta bantu like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya. Terima kasih. Menabung itu merupakan suatu hal sulit ya Mom bagi sebagian orang di luar sana. Alasannya juga simpel Mom, kenapa menabung itu sulit? Karena membelanjakan uang yang kita dapatkan setelah bekerja keras adalah hal yang paling kita sukai. Benar nggak Moms? Benar dong, masa enggak? Kali ini Mama El bakalan kasih beberapa tips yang bakalan bikin kita pintar dalam mengelola keuangan pribadi kita dan pastinya berhasil menabung ya Moms ya. Menabung dengan pintar dan cermat pokoknya. Sebelum kita mulai dengan tips-tipsnya, yang paling utama adalah niat dan keinginan kita untuk menabung. Kalau kita nggak punya keinginan menabung dan nggak punya niat, ya udah skip aja video ini. Pasti kalian nggak bakalan suka nonton video ini karena kalian nggak punya niat dan prinsip untuk menabung. Menabung itu merupakan suatu hal yang sebenarnya wajib nggak wajib ya Moms ya, tapi kita juga harus punya tabungan. Dan kenapa tabungan itu mempunyai banyak godaan? Sebenarnya tergantung diri kita sendiri. Kalau tiba-tiba ada keinginan yang nggak penting dan itu mengikuti tren atau yang ada saat ini gitu, terus nggak penting tapi kita kepengen, itu kita harus pintar-pintar nahannya Moms. Jadi kenapa menabung itu sulit? Tergantung diri kita sendiri juga ya Moms ya. Dan semua orang itu pasti pengen banget punya tabungan ya Mom ya, tapi jarang-jarang orang yang mau menabung. Pengen punya tabungan tapi nggak mau menabung, gimana coba caranya? Susah kan? Nggak mungkin kan nyuruh babinya suruh ngepet. Astagfirullahaladzim, itu gambar apa ya Moms ya? Jangan salah fokus, Mama El gambarnya nggak pinter-pinter amat. Oke, dan nggak perlu basa-basi, takutnya nanti basi beneran. Tips yang pertama adalah usahakan pakai aturan 30 hari atau 1 bulan ya Moms ya. Lanjut, setelah itu kita tulis beberapa hal atau keinginan yang mau kita beli atau kita punya ya Moms ya. Terus, kenapa harus menunggu 30 hari atau 1 bulan? Ini penting banget Mom. Karena kalau kita menunggu selama 30 hari atau 1 bulan itu, kita bakalan tahu namanya untuk menjauhkan diri dari namanya nafsu belanja sesaat ya Moms ya. Jadi kita tuh bakalan terhindar dari nafsu belanja yang belanja sesaat itu karena merupakan belanja yang gak penting. Jadi kalau kita menahan dalam waktu 30 hari, kita bakalan tahu itu adalah keinginan sesaat atau keinginan yang penting, karena kita udah mempunyai waktu untuk menimbang ataukah barang ini penting atau tidak buat kita dan akan digunakan dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang gitu maksud aku Moms. Dan dalam waktu 1 bulan sendiri kita bakalan tahu dan detail tahu barangnya yang akan kita beli itu akan berfungsi untuk kita butuhkan untuk kedepannya atau enggak, atau cuma keinginan tren yang sekarang aja. Jadi itu mengapa penting banget gunakan waktu 1 bulan untuk berpikir apakah uangnya akan dibelanjakan atau akan untuk menabung. Tentunya kalau dalam waktu 30 hari pasti kita akan berpikir panjang, dan jika barang yang gak penting pasti kita pilih untuk menabung gitu ya Moms ya. Jadi kita harus pintar-pintar dan berhasil menabung ya Moms. Lanjut untuk yang kedua, sisihkan setidaknya itu 10-25% dari gaji kita atau penghasilan kita.
Kenapa sih kita harus menyisihkan gaji kita? Karena kekayaan dimulai dari yang namanya menabung. Jadi kita harus banget yang namanya menyisihkan gaji ya moms ya, untuk menabung itu. Siapa sih orang yang gak mau hidup dengan berkecukupan? Kalau hidup kaya kan gak mungkin ya moms, maunya yang berkecukupan, cukup untuk beli ini, beli itu. Tapi moms ya, yang sangat disayangkan itu kebanyakan dari kita kalau sudah gajian langsung merasa kaya raya dan langsung membelanjakan semua gajinya tanpa berpikir panjang, dan sampai akhir bahkan tengah-tengah bulan udah kebingungan gajinya habis entah buat apa. Hayo, ada nggak nih yang kayak gitu? Nggak ada ya. Semoga kita semuanya dijauh-jauhkan dari model yang kayak gini. Semoga kita menjadi orang yang rajin untuk menabung. Lanjut, untuk tips yang ketiga adalah membuat rencana anggaran di setiap bulannya. Oke, di sini ada nggak yang belum membuat acara anggaran untuk 1 bulan ke depan? Kalau belum membuat acara anggarannya, wajib banget buat dulu sesudah gajian, jadi kita tahu bakalan kemana gaji kita, nggak dibelanjain secara boros dan nggak bisa menabung. Kita tuh harus yang menghindari yang namanya belanja hal-hal yang tidak penting dan utamakan untuk menabung ya. Dan untuk yang keempatnya adalah belajar tentang investasi. Setelah kita menyisihkan beberapa gaji kita dan berhasil terkumpul, kita juga harus paham dengan seiring berjalannya waktu, uang yang kita simpan kan akan terus menerus di tabungan dan gak bakalan berkembang. Jadi kita harus banget belajar yang namanya investasi. Walaupun kita seorang ibu rumah tangga, perlu banget tahu yang namanya investasi. Kita akan merasa mubazir dengan uang kita yang kita simpan tapi tabungannya gak berkembang. Itulah gunanya kita belajar investasi. Investasi sendiri itu ada banyak banget ya moms ya. Yang pertama, kalau untuk ibu rumah tangga bisa membeli emas, yaitu bisa reksadana juga. Mungkin kalau reksadana itu belajarnya harus lebih pintar lagi. Terus bisa membuka usaha juga merupakan investasi ya moms ya. Terus jual beli online juga sekarang sangat-sangat berkembang dan itu merupakan investasi juga ya moms ya. Dan bisa investasi juga melalui bank. Dan tentunya masih banyak banget di luar sana tentang investasi-investasi yang Mama El juga belum tahu. Mungkin kalian bisa belajar dari ahlinya langsung ya moms ya. Yang paling menjanjikan sih reksadana ya moms ya. Tapi yang paling penting jangan dulu terjun ke investasi kalau kita belum tahu betul tentang ilmu investasi. Belajar dulu dari buku atau pakar investasi ya moms ya sebelum kita berinvestasi, karena sekarang itu banyak banget yang nipu-nipu tentang investasi juga. Berarti kita harus pintar-pintar juga. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bersedekah. Ini merupakan poin yang paling penting. Sebelum menabung pastinya kita harus bersedekah ya moms ya. Karena bersedekah tidak akan membuat kita jatuh miskin ya moms ya. Yang ada bakalan buat kita makin kaya raya. Amin ya robbal alamin. Yang penting bersedekahnya itu dengan ikhlas. Bersedekah juga merupakan wujud bahwa kita adalah manusia yang sempurna, karena kita punya peran dan manfaat untuk lingkungan sekitar kita. Jadi kita berusaha menjadi orang yang lebih berguna untuk lingkungan kita dan untuk semuanya ya moms ya, dengan cara bersedekah. Dan untuk bersedekah sendiri itu sesuai dengan kemampuan kita dan gak memaksakan kehendak ya moms ya. Jadi sebenarnya bersedekah itu gampang banget sesuai kemampuan kita dan tidak memaksakan ya moms ya. Kalau memaksakan dan membuat kita sendiri sengsara itu bukan bersedekah. Itu namanya kita pengen dilihat orang bersedekahnya banyak tapi diri kita sendiri aja belum cukup gitu ya moms ya. Jika moms dan teman-teman semuanya suka dengan video ini, Mama El minta like, komen, share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya.
Dan yang paling penting, jaga selalu kesehatan, jangan lupa minum vitamin. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.